Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali. Hari ini kita melanjutkan materi tentang dinamika dan hukum Newton. Kemarin kita sudah membahas tentang hukum 1 Newton pada video sebelumnya. Hari ini kita akan bahas tentang hukum 2 Newton. Nah, jadi yang akan kita bahas pada hukum 2 Newton itu antara lain bunyi dari hukum 2 Newton itu sendiri, kemudian rumus dari hukum 2 Newton, dan penerapan pada penyelesaian soal mengenai hukum 2 Newton. Baik, kita mulai. Yang pertama dari bunyi hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu berbunyi percepatan suatu benda sebanding dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Maksudnya seperti ini ya. Jadi kalau sebuah benda diberi gaya, kemudian benda tersebut bergerak, ya, sebuah benda diberi gaya, kemudian benda tersebut bergerak, maka benda tersebut kan memiliki kecepatan, ya. Kalau benda tersebut memiliki perubahan kecepatan, maka benda tersebut memiliki percepatan, di mana percepatannya itu sebanding dengan gayanya. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan, maka percepatannya juga akan semakin besar. Nah, tetapi berbanding terbalik dengan masanya. Jadi kalau massa benda itu besar, ya, dengan gaya yang diberikan sama pada benda, maka percepatannya akan kecil. Nah, kalau massanya kecil dengan gaya yang diberikan pada benda itu sama dengan pada sebelumnya, maka percepatan benda tersebut akan besar. Jadi kalau kita tuliskan dalam rumus, ya, A sama dengan F per M, atau sigma F sama dengan M dikali A. Nih, ya. Semakin besar gaya yang diberikan, percepatannya akan semakin besar. Atau kalau percepatan benda tersebut besar, maka gaya yang diberikan itu juga pasti besar, karena dia berbanding lurus dan berbanding terbalik dengan massanya. Jadi kalau percepatannya itu besar, dengan gaya yang diberikan sama, maka massa benda tersebut pastilah kecil. Ya, contohnya kalau kita punya bola, ya, yang satu bola kaki, yang satu bola tenis, ya, dengan gaya yang kita berikan sama pada kedua bola tersebut, nah pasti yang lebih kencang larinya atau lebih jauh, lebih kencang pelemparannya itu pada benda atau pada bola tenis, karena bola tenis memiliki massa yang lebih kecil dibandingkan dengan bola kaki. Itu ya, hukum 2 Newton. Di mana A ini adalah percepatan. Oke, di simbolnya A adalah percepatan, F adalah sigma F adalah resultan gaya, dan M adalah massanya. Nah, satuannya meter per sekon kuadrat, resultan gaya satuannya Newton, massa satuannya kilogram. Kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui definisi dari hukum 2 Newton beserta persamaannya, ya, kita lanjutkan pada penerapan hukum 2 Newton dalam penyelesaian masalah dinamika. Ya, yang pertama contoh soal tentang penerapan hukum 2 Newton untuk menyelesaikan permasalahan gerak benda pada bidang datar yang licin. Ya, jadi ini contoh soalnya. Balok bermassa 8 kg terletak pada bidang datar licin. Balok tersebut ditarik dengan gaya sebesar 30 Newton dengan cara seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi di situ tadi diketahui benda massanya 8 kg ditarik oleh gaya 30 Newton pada bidang datar licin. Kemudian kita disuruh untuk menentukan percepatan benda tersebut. Nah, jadi yang ditanya di sini adalah A-nya, nilai percepatannya. Jadi penyelesaiannya, ya, diketahui massanya adalah 8 kg, kemudian gayanya 30 Newton, ya. Yang ditanya adalah percepatannya. Ini, ya. Yang ditanya adalah percepatannya. Maka kita dapat menyelesaikan dengan rumus sigma F sama dengan M dikali A. Gaya di sini hanya satu gaya, arahnya ke kanan, ya. Maka kita tulis 30 Newton sama dengan massanya 8 dikali percepatan yang ditanya. Jadi A-nya sama dengan 30 dibagi 8. A sama dengan 30 dibagi 8 itu kalau dicari hasilnya 3,75 meter per sekon kuadrat. Ya, untuk benda pada bidang datar licin permukaannya ditarik dengan gaya yang searah dengan bidang. Oke, masih dengan contoh benda pada bidang datar licin, tetapi di sini gaya yang menariknya tidak sejajar dengan bidang, ya. Nah, gambarnya
seperti ini, berbeda sedikit dengan gambar pada contoh soal yang pertama. Jadi masanya masih sama, 8 kg pada bidang datar licin, ditarik oleh gaya yang menarik juga masih sama 30 Newton. Cuman gaya ini membentuk sudut terhadap bidang yang besar sudutnya adalah 30 derajat. Nah, ya. Jadi gayanya 30 Newton, masanya 8 kg, besar sudut yang membentuk gaya terhadap permukaan itu 30 derajat. Jadi kalau kita tuliskan yang diketahui, masanya 8 kg, F atau gayanya 30 Newton, sudutnya 30 derajat. Yang ditanya adalah percepatan, masih sama ya. Yang ditanya adalah percepatan, maka penyelesaiannya ya, sigma F menggunakan hukum 2 Newton sama dengan M dikali A. Nah, gayanya ini ya. Nah, karena benda ini berpindahnya secara horizontal, maka yang kita gunakan, kalau F ini harus kita uraikan dahulu. Gaya F-nya harus kita uraikan dahulu, ya, menjadi Fy dan Fx. Nah, karena gaya ini bergerak secara horizontal, maka yang kita gunakan adalah gaya Fx-nya. Kalau Fx itu, kalau kita uraikan, karena dia ada di samping sudut, ya, maka menggunakan cos, ya. Fx itu uraiannya F cos theta sama dengan M dikali A. F-nya 30 Newton, cos 30 derajat sama dengan M dikali A. Ya. M-nya kita ganti, kita substitusikan nilainya 8 dikali A. Oke, cos 30 derajat itu setengah akar 3. 1/2 akar 3 sama dengan 8 kali A. 30 dikali 1/2 akar 3 adalah 15 akar 3 sama dengan 8 kali A, maka A sama dengan 15 akar 3/8. Kalau kita cari hasilnya adalah 3,25 meter per sekon kuadrat. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Ini contoh yang ketiga, masih pada bidang datar yang licin. Nah, tapi di sini gambarnya ya, ada satu massa besarnya 5 kg ditarik oleh dua gaya. Kalau tadi hanya satu gaya, ini oleh dua gaya. Ada F1 dan F2. Kedua gaya ini searah atau sejajar dengan bidang, ya, sejajar dengan bidang, tidak membentuk sudut, baik F1 maupun F2-nya. F1-nya 20 Newton, F2-nya 10 Newton. Ya, yang diminta adalah percepatannya, percepatan benda tersebut, ya. Jadi masih sama seperti tadi, kita masukkan ke dalam rumus hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M dikali A. Nah, sigma F itu kan artinya resultan gaya yang bekerja pada benda. Di sini ada dua gaya. Nah, sesuai dengan arahnya, kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif, gitu ya. Jadi kita tulis di sini F1 dikurang dengan F2 sama dengan M dikali A. Ya, sigma F-nya ada F1 dan F2, F1 ke kanan positif, F2 ke kiri negatif. F1 besarnya 20 Newton, F2 besarnya 10 Newton, masanya 5 kg, yang ditanya percepatan. 10 sama dengan 5A, maka A sama dengan 10/5, hasilnya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Contoh keempat untuk benda pada bidang datar licin, ya. Dua gaya, ada F1 arahnya ke serong, ya, serong membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang, dan F2 5 Newton, F1-nya 20 Newton. Yang dicari masih percepatannya. Jadi penyelesaiannya bisa dilihat di sini, sigma F sama dengan M dikali A, ya. Sigma F ada dua gaya, F1 dan F2. F1-nya kita uraikan terlebih dahulu karena dia membentuk sudut terhadap bidang, ya. Diuraikan. Yang kita gunakan adalah yang horizontal. Yang horizontal itu berada di samping sudut. Kalau berada di samping sudut berarti kita gunakannya F1 cos theta, ya, atau F1x-nya yang kita gunakan. Itu. Karena dia bergeraknya kan secara horizontal, ya, berpindahnya secara horizontal. Nah, berarti di sini kita masukkan F1x dikurang F2 sama dengan M kali A. F1 cos theta dikurang F2 sama dengan M kali A. F1-nya 20 cos 60 derajat dikurang F2-nya 5 sama dengan 5 dikali A. 20 cos 60 itu setengah dikurang 5 sama dengan 5A.
20 dikali setengah 10 dikurang 5 sama dengan 5A. 5 sama dengan 5A, maka A-nya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Ya, percepatannya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Dari 5 dibagi 5. Contoh selanjutnya, penerapan hukum 2 Newton pada bidang miring yang licin. Ya. Oke, ini gambar bidang miring dengan benda berada di bagian atas. Bidang miringnya dianggap bidang miring yang licin. Ya, diketahui massa bendanya adalah, ya, diketahui dari gambar ini massa bendanya adalah 10 kg, ya, 10 kg. Kemudian percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, ya. Yang ditanya di sini percepatan benda jika percepatan benda sampai ke bawah, ya. Berapakah percepatan benda sampai ke bawah? Jika sudut kemiringannya adalah 30 derajat. Jadi sudut ini 30 derajat. Ya. Jadi ada benda pada bidang miring licin dengan sudutnya 30 derajat, diketahui massa bendanya 10 kg, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya berapakah percepatan benda ini sampai ke bawah, ya. Percepatan benda tersebut sampai ke bawah. Jadi kita bisa gunakan penerapan hukum 2 Newton pada soal ini, ya. Sigma F sama dengan M dikali A. Nah, ini kan bendanya turun ke bawah, ya, turun ke bawah. Jadi gaya berat ini kita uraikan menjadi W cos theta dan W sin theta. Kenapa ini cos, kenapa ini sin? Karena sudutnya ada di sini, ya, ada di sini. Kalau diuraikan, maka yang Y pada sumbu Y itu dia berada di samping sudut, dan pada sumbu X itu ada di depan sudut. Jadi karena dia meluncur ke bawah, yang kita gunakan adalah persamaan pada atau gaya berat pada sumbu X-nya. Nah, bagaimana dengan gaya normal dan W atau gaya berat pada sumbu Y? Ini tidak digunakan untuk mencari percepatan, karena gaya normal dan W pada sumbu Y itu tidak horizontal atau tidak sejajar dengan perpindahan dari bendanya, ya. Jadi sigma F resultan gayanya itu hanya Wx sama dengan M dikali A. Wx itu adalah W sin theta sama dengan M dikali A. W adalah gaya berat itu M dikali G dikali sin theta sama dengan M dikali A. M-nya diketahui 10, G-nya 10, sin sudutnya 30 derajat, M-nya 10 dikali dengan A yang dicari. 10 kali 10 100, sin 30 derajat setengah sama dengan 10 kali A. 50 sama dengan 10 A, maka A percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang hukum 2 Newton, mulai dari bunyi, rumusnya, sampai beberapa contoh mengenai contoh soal mengenai hukum 2 Newton. Contoh soalnya masih banyak lagi, masih banyak yang beragam. Ini hanya beberapa saja. Nanti kalian bisa lebih banyak latihan dengan soal-soal yang lain. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Bertemu kembali di video selanjutnya dengan materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.